Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahmah Cangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita menjadi bagian orang-orang yang melaksanakan amanah Rasulullah SAW, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebuah hadis pada pekan yang lalu, yaitu liuballik asyahid minkum al-ghaib. Hendaknya salah satu dari kalian yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa menghadiri ini, dan sebagian ada yang baru bisa datang hari ini. Mudah-mudahan itulah karena kita sudah melaksanakan amanah dari Rasulullah SAW tadi itu. Mudah-mudahan amanah yang sudah kita laksanakan ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menyikapi taklim-taklim seperti ini, hendaknya kita menjadi orang yang lapang dada untuk menerima apapun ilmu yang, kalau ilmu itu bersandar kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tidak usah berpikir sepertinya ilmu itu terlalu tinggi buat saya misalnya, atau saya tidak mempunyai kemampuan untuk menyerap ilmu hadis yang begitu tinggi, begitu mulia dan seterusnya itu. Karena Imam Nawawi itu mengkategorikan manusia itu seperti tanah. Jadi tanah itu, apalagi sebagian besar kita adalah para petani, sangat mengenal betul apa itu tanah, karakter tanah dan sebagainya. Jadi tanah itu ada 3 macam. Ada tanah yang ketika turun hujan dia bisa menyerap air, dan dengannya itu akhirnya tanah menjadi subur dan bisa menumbuhkan tumbuhan. Dan orang yang menerima ilmu kemudian bisa menyerap ilmu itu dan bisa menularkan ilmu kepada orang lain, itu ibarat seperti tanah ini. Ini adalah tanah yang sangat bermanfaat, tanah yang sangat mahal. Ketika dijual, orang banyak pasti akan mencarinya. Tapi juga ada tanah yang kedua, dia tidak bisa menyerap air, tapi bisa menampung. Berapapun curah hujan yang diturunkan itu akan ditampung. Daya tampungnya sangat besar. Ini juga bermanfaat. Tanah yang seperti ini juga akan dimanfaatkan oleh manusia dan bermanfaat bagi manusia yang lain. Andainya tidak ada waduk, tidak ada embung dan sebagainya, para petani akan kesulitan untuk mendapatkan air pada waktu musim kemarau. Dan ini berkat orang-orang yang memiliki kemampuan yang hanya menampung ilmu. Dia hafal Al-Quran, hafal semua, hadis ribuan. Seperti kalau di televisi itu ada seorang anak namanya Ahmad dan Kamil yang memiliki kemampuan menghafal, tapi kalau ditanya itu maksudnya apa, nggak tahu dia, nggak paham. Apakah itu tidak bermanfaat? Bermanfaat, karena dia juga melaksanakan janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akulah yang akan menurunkan agama ini dan aku yang akan menjaganya. Dan orang-orang seperti itu adalah bagian orang yang melaksanakan untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga tipe yang ketiga. Ada tanah yang tidak bisa menampung air, tapi juga tidak bisa menyerap. Nah, kalau kita seperti itu, tidak bisa menumbuhkan tanaman. Ada manfaatnya kah? Ada. Karena pondasi rumah itu rata-rata menggunakan tanah seperti ini. Jalan raya menggunakan seperti ini. Pasti ada manfaatnya. Demikian juga orang yang tidak mampu menyerap ilmu, tidak bisa menularkan ilmunya, tetapi selalu hadir dalam majelis-majelis ilmu, tetap akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkannya itu. Amin.
Masyarakat muslimin rahimahullah, yang kedua adalah kita salat dan salam kepada junjungan kati Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan mengkaji hadis yang pertama dari hadis Arba'in Nawawi yang sudah sangat terkenal. Kita semuanya mungkin, atau bukan semuanya, sebagian besar kita sudah hafal karena sering dikutip oleh para khatib dan para ustadz. Al-hadisul awal an Amirul Mukminin, dari Amir Mukminin atau pemimpinnya orang-orang beriman, Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini masyarakat muslimin rahimahullah, dalam ilmu hadis disebutkan sebagai hadis ahad karena rawiul a'lanya hanya Umar bin Khattab. Jadi hadis ini terkait dengan hijrahnya seseorang. Jadi pada waktu itu sedang dimobilisasi kaum muslimin yang ada di Mekah untuk pindah ke Madinah dengan peristiwa hijrah itu. Dan ada dua pasang muda-mudi di situ, di Mekah, saling jatuh cinta. Tetapi yang satu, yang perempuan sudah beriman, yang laki-laki ini belum beriman. Nah akhirnya karena perempuan tadi beriman, dia melaksanakan hijrah. Nah yang laki-laki ini nggak mau ditinggal, karena nggak mau ditinggal, kemudian kalau begitu saya ikut hijrah, berpindah. Nah orang kemudian ramai-ramai mengatakan, wah dia sudah mulai beriman karena ikut hijrah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan hadis ini, yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Baik, kita kupas hadis ini. Jadi hadis ini dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu merupakan sebutan atau gelar yang diberikan oleh kaum muslimin kepada Umar bin Khattab. Dan beliau adalah orang pertama, pemimpin umat Islam pertama yang mendapatkan julukan ini. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Siddiq menggantikan beliau, maka kemudian beliau diberi gelar Khalifatur Rasulillah SAW, atau pengganti peran Rasulullah SAW dalam memimpin kaum muslimin. Jadi khalifah itu bukan jabatan resmi yang misalnya kalau kita ini pemimpin negara kita namanya presiden. Kalau pemimpin negara Brunei itu namanya raja atau sultan. Atau pemimpin di Inggris namanya perdana menteri, bukan. Jadi khalifah itu adalah julukan bagi kaum muslim, dari kaum muslimin bagi pemimpin kaum muslimin. Dan menurut saya tidak tepat kalau pada zaman ini kemudian ada yang memaksakan kehendak untuk membentuk sebuah pemerintahan berjuluk namanya khilafah. Memang khilafah itu ada karakteristik sendiri, khalifah itu ada karakteristik sendiri. Rasulullah SAW menyebutkan hanya 4 orang sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah itu namanya kerajaan. Tetapi raja-raja setelah Ali bin Abi Thalib juga disebut sebagai Amirul Mukminin. Umar bin Khattab awalnya tidak berkenan dipanggil Amirul Mukminin. Saya lebih senang kalau dipanggil Khalifatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab dipanggil Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jadi pemikiran kaum muslimin pada waktu itu, terutama sahabat-sahabat besar mikir, lagi nek lagek loro
Gelarnya kan cek menak disebut khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau pemimpin yang ketiga namanya khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nanti kalau 100 kan ya susah nyebutnya. Khalifati sampai 99 baru kemudian khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gelar yang sangat merumitkan. Nah, bagaimana kalau seandainya kita panggil dengan Amirul Mukminin? Karena Umar bin Khattab itu memiliki perasaan yang sangat peka dengan tazkiyatun nafas. Setiap ada ungkapan-ungkapan yang membuat dirinya tersanjung itu dia nggak mau. Nah, gelaran Amir, kalau Khalifah itu kan pengganti, hanya sekedar ban serep. Ban serep itu tidak mungkin lebih baik dibandingkan yang diganti. Biasanya ya rada gundul-gundul sidik gitu. Karena dia merasa bahwa saya tidak lebih baik dibandingkan Abu Bakar, apalagi dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Maka cukup panggil saja itu. Tapi kemudian setelah diberikan alasan itu, beliau kemudian baru menerima kalau diberi gelar Amirul Mukminin. Dan beliau juga mendapatkan lakop kalau dalam bahasa Arab itu, atau nama panggilan. Jadi orang Arab itu pasti punya panggilan Abu, tapi dinisbatkan dengan anaknya atau dinisbatkan dengan perilakunya yang paling menonjol pada saat itu. Seperti misalnya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Padahal dia namanya Abdullah bin Abi Quhafa, tapi orang memanggilnya dengan Abu Bakrin. Yang orang pertama memanggil beliau adalah Rasulullah SAW. Karena apa? Bakar itu bersegera. Karena Abu Bakar itu setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang paling rumit sekalipun, beliau langsung mengatakan, saya beriman. Bahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang menurut akal manusia pada waktu itu tidak masuk akal, beliau langsung mengatakan beriman. Ketika diledek oleh orang-orang kafir, temanmu tadi malam ke Baitul Maqdis dan hari ini sudah sampai di sini. Dia mengatakan begitu, iya, saya percaya. Loh, kok bisa percaya loh? Ini kan peristiwa nggak masuk akal. Bahkan ada peristiwa yang lebih tidak masuk akal dibandingkan itu. Apa? Dia menerima wahyu dan saya percaya. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil dia Abu Bakar. Nah, Umar bin Khattab juga memiliki lakop atau nama panggilan adalah Abu Hafsin. Ini ada dua maksud, para ulama ada menyebutkan dua makna. Makna yang pertama, Hafsin itu adalah nama anak perempuannya, Hafsah. Maka dia disebut sebagai Abu Hafsin. Kenapa bukan Abu Abdullah? Padahal anaknya juga ada namanya Abdullah, ada namanya yang lain gitu. Biasanya di lakop itu anak laki-laki. Karena beliau bangga dengan Hafsah. Kenapa bangga? Karena anak ini diperistri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah yang lain, ini bukan termasuk perempuan yang cantik, tapi diperistri oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bangga. Itu. Nah, makna yang kedua adalah Hafsin itu adalah singa. Jadi Umar bin Khattab dijuluki sebagai bapaknya singa, karena karakternya, jangankan singa, iblis saja tidak berani berhadapan dengan Umar bin Khattab. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengabarkan, jika saja Umar bin Khattab itu melewati satu jalan dan iblis kok lewat di jalan itu, maka dia akan melipir lewat jalan yang lain. Bayangkan, iblis ini, dia tidak berani berhadapan dengan Umar bin Khattab, apalagi makhluk. Karena suatu ketika pernah Madinah itu tiba-tiba ada harimau liar. Orang sudah pada takut. Umar bin Khattab tadi berkata, hei hamba Allah, kalau kamu memang diperintahkan oleh masuk ke sini, masuk. Tapi kalau kamu tidak diperintahkan, keluar harimau itu. Jadi
Karena itu, bahkan dari sisi ilmu, Umar bin Khattab itu walaupun keislamannya, masuk Islamnya itu lebih belakang dibandingkan sahabat besar yang lain. Jadi orang yang pertama masuk Islam itu adalah Khadijah, kemudian Abu Bakar. Dari Khadijah kemudian masuk Islamlah putri-putrinya, termasuk anak angkatnya Sa'id bin Haritsah dan keponakan beliau yang ikut dirawat oleh Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari Abu Bakar Siddiq itu masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah dan seterusnya. Para pedagang-pedagang besar itu masuk Islam karena Abu Bakar Siddiq. Mereka di awal-awal masuk Islam, bahkan hari-hari awal masuk Islamnya. Berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selama 6 tahun pertama dakwah Rasulullah SAW, beliau memerankan dirinya sebagai lawan. Bahkan menjelang keislamannya, dia memiliki niat untuk menghabisi Rasulullah SAW. Akan tetapi karena kelebihannya, dia justru bisa menyalip sahabat-sahabat itu dalam hal keutamaan. Jadi Rasulullah SAW pernah cerita, tadi malam saya bermimpi malaikat itu membawa timbangan dan saya ditaruh di daun timbangan yang satu dan seluruh umatku ditaruh di timbangan yang lain. Maka beratku itu lebih berat dibandingkan seluruh umatku. Kemudian aku dikasih turun dan Abu Bakar diambil dari situ, kemudian ditaruh di dalam timbangan itu. Ternyata timbangan Abu Bakar itu jauh lebih berat dibandingkan seluruh kaum muslimin, padahal di situ ada Umar bin Khattab. Dan kemudian Abu Bakar dikasih turun, Umar diambil, ditaruh di daun yang satu itu, dan ternyata timbangannya lebih berat dibandingkan seluruh kaum muslimin itu. Padahal di situ ada ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Dan ini menggambarkan kepada kita semuanya bahwa keimanan dan keilmuan Umar bin Khattab itu lebih atau melampaui dibandingkan seluruh kaum muslimin selain Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal keislamannya belakangan. Sehingga pernah beliau menyampaikan ungkapan kepada kaum muslimin tentang tentang Umar bin Khattab ini dengan satu kalimat, laukana fi ummati muhaddisun laukana Umar. Jika seandainya tidak di tengah umatku itu ada muhaddisun. Muhaddisun itu bukan nabi, bukan rasul, tetapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kalimatnya itu bersesuaian dengan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia itu disebutkan dalam Al-Qur'an namanya adalah Luqman Al-Hakim. Beliau bukan nabi, bukan rasul, tetapi kalimat-kalimatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diwahyukan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Umar. Karena apa? Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa turunnya ayat itu atas keinginan Umar bin Khattab, seperti pengharaman khamr, pemakaian jilbab bagi perempuan dan sebagainya. Nah, karena itu Umar itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Umar kemudian mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Tingkatan hadis yang paling tinggi, tingkatan hadis sahih yang paling tinggi adalah ketika si rawiul a'la, perawinya itu mengatakan sami'tu, saya mendengar langsung. Tingkatan berikutnya itu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan mungkin yang mengatakan itu tidak mendengar langsung, dia mungkin diceritai oleh sahabat yang lain. Tapi ini adalah beliau Umar bin Khattab mengatakan sami'tu, saya mendengar langsung. Ya.
Sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan tentang hadis. Hadis itu adalah ada 3 macam. Jadi hadis itu ada yang sifatnya qauliyah, perkataan, ada yang fi'liyah, perbuatan Rasulullah SAW. Kalau qauliyah itu apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ada fi'liyah, itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Biasanya hadisnya itu ro'a itu, saya melihat. Artinya para sahabat itu melihat Rasulullah SAW melakukan sesuatu dan perbuatannya itu kemudian disampaikan kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita. Dan tingkatnya yang ketiga adalah takririyah atau diamnya Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Kalau terjadi peristiwa di tengah masyarakat misalnya, ada satu kasus perbuatan dan sebagainya itu yang kira-kira viral lah kalau istilah zaman sekarang itu, semua orang tahu, semua orang memperbincangkan dan sebagainya, kemudian beliau tidak bersikap apapun, tidak memberikan apresiasi, tapi juga tidak melarangnya, tidak memuji, tapi tidak juga mencela, diam saja. Itu namanya takririyah. Dan kemudian para ulama menyampaikan bahwa apa yang dilakukan itu boleh. Misalnya pernah suatu ketika karena itu hari raya dan orang-orang Habasyah, orang Ethiopia yang tinggal di Quraisy di Madinah pada saat itu memiliki kebiasaan kalau hari raya mereka pesta pora, nari-nari, nyanyi-nyanyi gitu. Dan ketika mereka sudah masuk Islam dan bahkan hijrah ke Madinah, masih melaksanakan kebiasaan itu. Ketika hari raya, entah itu Idul Fitri atau Idul Adha, mereka menari-nari dan menyanyi di dalam Masjid Nabawi. Banyak kaum muslimin yang menonton. Kemudian beliau rumahnya kan gandeng dengan masjid. Beliau hanya melongok dari jendela, kemudian diam. Tidak dikomentari, tidak dipuji juga dan tidak dicela. Nah, seperti ini kemudian ada yang namanya menari, menyanyi itu masuk dalam bab fikih. Menjadi pembahasan dalam bab fikih. Walaupun akhirnya juga ada yang mengatakan haram. Yang ekstrimnya itu ada yang mengatakan musik apapun bentuk musik pokoknya haram gitu. Padahal kalau kata Ustadz Abdul Somad yang namanya musik itu sesuatu yang mengalun, yang menimbulkan nada, Adi Hidayat. Perkataan yang mengalun dan menimbulkan nada itu juga musik. Kalau sudah seperti itu ya bisa-bisa kita ngomong jujur, tidak pakai ngalun. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Apa itu niat? Niat itu ada yang menyebutnya sebagai al-qudrah wal iradah. Yaitu bukan al-qudrah, al-qasdu wal iradah. Yaitu tujuan dan keinginan. Karena yang namanya niat itu ungkapan lain mengatakan imbiasul qalbi, yaitu sesuatu yang bisa menggerakkan hati untuk melakukan aktivitas. Imbiasul qalbi. Maka niat itu sudah menjadi bagian dari satu perbuatan. Itulah kenapa semua bab fikih, kalau itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rukun pertamanya adalah niat. Dan karena itu rukun pertama, itu mempengaruhi keabsahan perbuatan berikutnya. Kalau niatnya rusak, maka seluruh amalnya itu walaupun takbiratul ihramnya sudah benar, baca al-fatihahnya sudah fasih, rukuk dan sujudnya sudah sangat pas, tumakninah, tetapi ketika niatnya itu rusak,
maka seluruh amal itu akan rusak. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi karena ini niat itu begitu pentingnya dan karena bagian dari amal dan mempengaruhi keabsahan amal itu, maka hadis ini sangat penting. Hadis ini menjadi sangat penting. Karena sangat pentingnya hadis ini masuk ke dalam yadkhulu fi sab'ani babi minal fiqih. Tercantum di dalam 70 bab fikih. Jadi setiap bab fikih membahas tentang sesuatu mencantumkan ini, niat. Karena kita senantiasa diingatkan bahwa niat itu begitu pentingnya. Jadi kalau kita belajar tentang sholat, jadi kalau malam Jumat saya ada kajian fikih Safinatun Najah, niat itu merupakan pondasi amal. Jadi kalau bicara tentang rukun niat itu ada rukun sholat itu ada 19, yang berupa amal kolbu itu 1, yaitu niat, yang 5 itu bentuknya qauliyah, yaitu Al-Fatihah, takbiratul ihram, Al-Fatihah, kemudian tahiyat akhir, kemudian sholawat Nabi dan salam, dan yang lain adalah fi'liyah. Maka 5 dan 15-nya, 5 dan 13-nya itu sudah benar, tapi kalau yang niat tadi itu masih belum tepat, maka amalnya nggak akan diterima oleh Allah SWT. Sehingga Imam Nawawi Al-Bantani itu mensyaratkan niat itu ada 16. Apa itu 16? Nanti suatu saat kalau kita masuk dalam kajian bab ini kita bisa sampaikan. Ada 16 syarat. Ada 16 syarat agar niat itu tepat. Nah, penting juga di sini karena ini adalah bagian dari sulusuddin. Niat itu merupakan sepertiga dari agama. Kan agama itu niat, perkataan, dan perbuatan. 3. Jadi ada niat, ada perkataan, ada perbuatan. Jadi kalau niat itu di satu bagian berarti kan sepertiga. Oleh karena itulah itu menjadi penting. Itu menjadi penting. Dan berikutnya, niat ini adalah minal ahadits allati wa usuluddin. Niat itu bagian dari pokok agama. Niat ini pokok dari agama. Jadi pokok agama itu kan ada ibadah, akidah, ibadah. Dan semuanya itu pasti memerlukan niat yang harus senantiasa terlintas dalam dia. Misalnya sholat itu harus ada ketika takbiratul ihram itu niat itu sudah terlintas dalam benak kita. Tapi memang kadang-kadang karena dalam Imam Nawawi Al-Bantani itu menyebutkan niat itu letaknya adalah ada ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Cuman saya ini bahkan mungkin termasuk kita semuanya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar terus kemudian otak kita, hati kita tuh mengucapkan usolli fardhu subhi misalnya, kok yo angel. Karena kita melakukan 2 pekerjaan. Yang satu Allahu Akbar, batin nih kok itu angel. Maka kemudian para ulama mengajarkan kepada kita ya wis neno ucapno. Makanya kita nggak usah berdebat tentang rukune mengucapkan usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu subhi dan seterusnya. Itu adalah
cara para ulama kita untuk mengajari kita bagaimana menuntun hati itu sampai kepada niat. Kadang-kadang karena kita ini enggak ngengkeng niatkin neng hati, niat batin. Tapi begitu ngadeg terus kemudian takbiratul ihram lali urung niat mau. Nah itu bagaimana? Ya sholatnya tidak sah, tidak batal atau tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kan sayang, kita sudah melakukan amalia ternyata tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian apa pentingnya niat yang sewu sampai sudah cakap ya. Insya Allah karena memang niat itu sangat penting, waktunya nanti akan sangat panjang dan mungkin akan berseri-seri. Pada pekan yang akan datang kita akan lebih mendalam tentang fikih hadisnya ini, memahami hadisnya ini. Insya Allah tentang apa itu pentingnya niat dan sebab-sebab dan sebagainya. Aku luka lihat fasakirullah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.